Demon telah melompat ke arah Fikri dan siap menghantamkan senjatanya. Dampak serangannya begitu mematikan. Fikri berhasil menghindar di waktu yang tepat. Demon kembali mengayunkan palunya, membuat Fikri harus bersusah payah menghindar. Palu itu berhenti di depan wajah Fikri. Demon mendorong palunya untuk menabrak Fikri, membuat Fikri terpaksa mundur mengambil jarak. Fikri merasakan sensasi yang aneh dan tak masuk akal. Demon di depannya mengeluarkan aura dari graduator tingkat tinggi dan bisa menggunakan teknik milik klan Quo Vadis. Jadi bisa disimpulkan jika demon ini bukanlah termasuk ke dalam 10 peringkat demon teratas. Fikri menebak apakah demon telah menyusup ke dalam klan Quo Vadis. Meski tergolong ke dalam klan religius, klan Quo Vadis tetap tak bisa terbebas dari korupsi. Fikri yakin dengan mengalahkan demon di depannya, Fikri bisa menemukan jejak dari demon tingkat tinggi. Demon ini hanyalah boneka yang digunakan demon tingkat tinggi untuk melancarkan aksinya. Fikri menahan ayunan palu demon dengan kakinya. Lalu Fikri telah menyiapkan serangan balik. Lebih dari 5 pukulan terkirimkan ke perut demon. Dan di pukulan terakhir, Fikri mengirim demon melayang menghantam sebuah rumah. Demon masih selamat dan mendarat dengan cukup aman. Fikri menyusul demon ke dalam bangunan karena akan melanjutkan pertarungan. Saat demon ingin menyerang dengan mengayunkan palunya, pedang demon milik Fikri telah menusuk tangan kirinya. Tak cukup sampai di situ, Fikri telah berpindah ke belakang dari demon. Fikri menyikut tangan kanan demon dan mematahkan tulangnya. Dilanjutkan dengan sebuah pukulan ke tengah dada demon, yang mengirim demon tersebut terbang melayang. Demon mendarat di puing bebatuan dengan besi pondasi yang menembus perutnya. Tampak di sini pertarungan telah berakhir, di mana demon sudah tak berdaya. Fikri mendapati sebuah nama terukir di dada demon, Epebo, mungkin nama dari demon ini. Fikri bertanya siapa tuan dari Epebo, siapa yang telah merubah Epebo menjadi seperti ini. Epebo tak bisa menjawab, kemungkinan karena dia hanyalah boneka yang dikendalikan. Tapi Fikri masih memiliki cara lain untuk mendapatkan informasi berharga. Fikri akan membelah tubuh dari Epebo dan memotongnya kecil-kecil, memeriksa dan mempelajari struktur jaringannya. Dengan begitu Fikri akan mendapatkan banyak informasi. Jadi karena itu, Fikri meminta izin kepada Epebo untuk memulai prosesnya. Kemudian Fikri teralihkan setelah mendengar suara dari tumpukan puing bebatuan. Ternyata Lloyd yang selamat dan baik-baik saja. Dengan keberadaan Lloyd, pekerjaan Fikri jadi lebih mudah. Lloyd harus membagikan semua informasi yang diketahuinya. Lloyd meminta keselamatan atas nyawanya. Fikri tak berjanji. Semua itu akan dinilai dari informasi yang dibagikan. Seseorang sedang mengawasi Fikri dari kejauhan. Lloyd akan memberitahukan semua informasi yang diketahuinya. Di kantornya, di dalam brankas, semua ada di sana. Sebuah mata mengerikan mengirimkan sinyal kepada Lloyd. Dan tiba-tiba saja, Fikri merasakan tekanan yang luar biasa. Fikri yang teralihkan tidak menyadari jika Lloyd telah terkena genjutsu. Mulut Lloyd mengeluarkan kepala dan terus berulang, mirip dengan Matryoshka, boneka khas Rusia. Di mana kemudian seluruh kepala yang Lloyd miliki siap meledak. Energi kehijauan disertai daya hancur yang besar membungkus Fikri di tengahnya. Akibat suara ledakan yang begitu bising, para prajurit segera berdatangan. Dolores juga ikut dalam rombongan itu, meminta prajurit untuk memastikan keamanan warga dan mengevakuasi korban yang terluka. Tampak banyak orang yang telah berkumpul di lokasi kejadian. Ledakan yang terjadi secara tak normal, jejak pertarungan di panti asuhan. Dolores tak bisa memahami apa yang telah terjadi di tempat ini. Dolores menemukan sebuah benda yang menarik, potongan dari topeng Fikri yang telah hancur. Dolores bergerak cepat untuk mengamankannya sebelum prajurit menyadarinya. Dolores tak paham kenapa tubuhnya bergerak sendiri menyembunyikan potongan topeng ini, tapi Dolores ingat jika topeng ini milik dari Nighthound. Keesokan harinya di kelas, Banse mengajarkan tentang struktur Scorpion. Fikri maju ke depan karena tugas yang dibuatnya.
Banse mempertanyakan kenapa Fikri menulis jika Scorpion ini memiliki penyengat kedua yang belum ditemukan. Fikri tak bisa menulis tugasnya berdasarkan imajinasinya saja. Fikri sadar telah membuat kesalahan. Saat ini penyengat kedua milik Scorpion masih belum ditemukan. Banse akan membuktikan apakah benar ada penyengat kedua yang tersembunyi di dalam perut Scorpion. Banse dengan tenang membelah perut dari Scorpion. Dan tiba-tiba, sebuah panah melesat ke arah Banse. Fikri berhasil menyelamatkannya dengan menangkap panah beracun menggunakan buku. Harusnya ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan pernyataannya. Banse masih dalam keterkejutan. Scorpion ini telah menciptakan banyak masalah besar. Penemuan penyengat kedua akan menyelesaikan berbagai masalah yang ada, dan seorang siswalah yang menemukannya. Semua anggota dari Departemen Senjata Dingin mendapatkan 1 poin. Fikri diminta datang ke kantor Banse setelah kelas selesai. Fikri harus menjelaskan semuanya secara rinci. Penampilan Fikri barusan membuat semua siswa terkesima. Tak hanya pandai dalam olahraga, tapi juga unggul dalam belajar. Semua siswi jadi semakin tertarik kepada Fikri setelah ketampanannya diketahui. Fikri tidak memperdulikan suara sumbang yang terdengar. Pikirannya masih tertuju pada kejadian semalam. Akibat ledakan itu, tubuh Fikri hancur berantakan, tapi berkat skill regenerasi, Fikri kembali normal. Sehat sentosa, tanpa terluka sedikit pun. Fikri juga kehilangan jejak dari Epebo yang melarikan diri saat ledakan terjadi. Fikri hanya mendapatkan buku catatan Lloyd yang ada di brankas, berisikan catatan kemana saja anak-anak dikirimkan. Tapi Fikri juga menyadari ada seorang pria yang mengawasinya dari kejauhan. Tapi Fikri melihat jika pria itu adalah siswa akademi. Salah satu dari 10 demon tingkat atas mungkin bersembunyi di dalam akademi ini. Di Akademi Colosseum, ada sebuah klub yang mencetak koran dan begitu terkenal di seluruh ibu kota kerajaan. Pengaruh yang mereka miliki sangatlah besar, dan setiap harinya koran selalu terjual habis. Klub koran di Akademi Colosseum, Laikum. Dan ketua dari klub ini adalah Dolores. Dolores sedang menyambut siswa baru yang mendaftar ke Laikum, klub yang terkenal dengan profesionalitas dan integritasnya dalam mengungkap kebenaran. Dolores meminta anggota baru untuk memperkenalkan dirinya. Pertama adalah Tudor. Dia ingin menjadi yang terbaik dalam semua bidang sehingga bergabung ke dalam klub koran. Berikutnya Sancho. Dia berharap wawasan dan pengetahuannya bertambah setelah bergabung dengan klub koran. Selanjutnya ada Sinclair. Informasi memegang pengaruh besar pada dunia saat ini. Jadi atas alasan itu Sinclair bergabung. Lalu juga ada Bianca yang merasa visi klub koran sejalan dengan visinya. Berikutnya Piggy mengaku jika dirinya handal dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi, jadi akan berguna untuk klub koran. Dan terakhir ada Fikri, karena siswa baru harus bergabung dengan sebuah klub. Fikri mengikuti Piggy kemari. Dalam hatinya, jika bergabung dengan klub koran, akan memudahkannya untuk mengumpulkan informasi tentang demon, meski akan tidak nyaman karena ada Dolores di sini. Dolores mempertanyakan tindakan Fikri yang bergabung ke dalam klubnya karena ikut-ikutan saja. Rekan dari Dolores langsung bertindak. Dia tak menyangka seorang siswa yang terkenal akan bergabung dengan klub koran. Berita tentang Fikri telah menyebar di akademi, seorang jenius tampan yang berasal dari Departemen Senjata Dingin. Tudor tak menyangka Fikri akan masuk koran karena aksinya dalam olahraga napatali. Wakil pimpinan klub koran, bernama Anna, dia langsung menerbitkan berita tentang Fikri setelah menerima informasinya. Anna menjelaskan jika anggota klub koran dari tahun kedua dan ketiga sedang keluar untuk mengumpulkan berita, jadi anggota baru akan mendapatkan pengarahan darinya. Klub koran langsung membahas kejadian semalam. Terjadi ledakan di tengah ibu kota. Muncul pria misterius dan menghancurkan panti asuhan. Anna berteori jika pelaku ini terlibat dalam serangkaian pembunuhan yang terjadi di ibu kota saat ini. Temuan terbesar Anna adalah ditemukannya jasad anak kecil di dalam panti asuhan. Piggy meminta pendapat Fikri tentang berita itu. Fikri hanya diam karena dia tak bisa mengungkapkan jika semuanya terjadi akibat ulah dari demon.
Anna masih belum menemukan judul yang tepat untuk berita terbarunya ini, meminta pendapat anggota baru untuk membuatnya. Mereka bersemangat mengeluarkan semua pendapatnya. Apa yang dilakukan penjaga, seorang penjahat yang berani menentang klan Quo Vadis? Misteri kematian anak-anak, siapa dalang dari semua ini? Bianca tak merasa ada judul yang cocok. Tudor meyakini jika itu karena si pelaku belum memiliki nama, harus diberikan sebuah julukan untuk menarik perhatian. Ide dari Tudor mendapatkan sambutan yang positif. Tudor mengajukan sebuah nama, Deadside Shadow Master. Namun nama itu mendapatkan penolakan karena terlalu panjang. Lalu muncul nama-nama yang tak masuk akal, seperti Exploit Demon dan pemburu panti asuhan. Di tengah kehebohan yang ada, Dolores mengucapkan sebuah nama, Nighthound. Dalam benaknya, Dolores tak tahu kenapa Nighthound ada di tempat kejadian. Bagi Dolores, Nighthound adalah sosok rendah hati yang tidak mencari ketenaran atau kejayaan. Selama wabah Red Death sebelumnya, Nighthound memberikan bantuan yang besar, menunjukkan ketulusannya pada korban yang terluka. Dolores juga yakin jika Nighthound mencuri air mata Saintes untuk menyelamatkan banyak nyawa. Lantas, apa yang membuat Nighthound ada di TKP semalam? Meski Nighthound akan menjadi tersangka utama, Dolores yakin Nighthound punya alasan yang kuat atas semua tindakannya. Saat masih tenggelam dalam lamunannya, semua anggota telah sepakat untuk memakai nama Nighthound. Julukan yang terdengar barbar dan begitu agresif, sangat menakutkan dan tidak menyenangkan. Dolores baru sadar jika mulutnya tak bisa dikontrol. Anna sudah mendapatkan judul yang tepat, penjahat yang menanamkan rasa takut di ibu kota kerajaan. Nighthound, siapa identitas sebenarnya? Dolores tak setuju. Mereka tidak memiliki bukti jika Nighthound adalah penjahatnya. Tudor menanyakan pendapat Fikri tentang hal ini. Fikri tak memiliki pendapat apapun. Fikri hanya tak menyangka jika Dolores akan mengatakan tentang Nighthound di sini. Tudor memaksa Fikri untuk menjawab. Fikri meyakini jika Nighthound bukanlah orang baik, pastilah seorang penjahat. Tudor juga setuju dengan hal itu, tapi Dolores langsung membentak mereka. Dolores mempertanyakan pendapat Fikri, apa dasar dari ucapannya? Apa yang membuat Fikri yakin jika Nighthound adalah seorang penjahat? Dolores yakin Fikri hanya berasumsi tanpa memiliki bukti yang kuat. Sebagai seorang jurnalis, jika Fikri tak memiliki bukti yang konkret, maka pendapat Fikri akan menghancurkan hidup seseorang. Tudor telah mendengar jika para penjaga mengatakan Nighthound yang menghancurkan panti asuhan dan menghabisi pimpinannya. Dolores menegaskan jika opini para penjaga hanyalah spekulasi. Ada misteri besar yang baru ditemukan di ruang bawah tanah. Ditemukan banyak tulang belulang anak-anak di sana. Tak mungkin Nighthound yang melakukan itu semua. Dolores membuat semua anggota kagum dengan ketegasannya. Dolores masih berpikir tenang dan netral saat panti asuhan di bawah naungan keluarganya diserang. Dolores akan merevisi artikel tentang Nighthound seobjektif mungkin. Meski isinya jadi sedikit, mereka akan merilis artikel berikutnya jika telah mendapatkan bukti baru. Jika Nighthound benar-benar seorang penjahat, maka mereka akan menghabisinya tanpa tersisa. Seorang siswa datang. Dolores dipanggil oleh Profesor Banse selaku penanggung jawab klub koran. Banse menginginkan artikel yang menyalahkan Nighthound sepenuhnya. Dolores sakit kepala mendengarnya. Banse selalu saja membuat kericuhan seperti ini. Dolores akan berbicara dengannya. Tudor tak menyangka jika Dolores yang begitu lembut bisa bersikap sangat tegas. Fikri juga tak menyangka jika Dolores masih sama seperti sebelumnya. Di masa perang melawan Demon, Dolores memimpin Holy Knight dengan gagah berani. Fikri senang karena setidaknya ada satu orang yang bisa memahami apa yang Fikri lakukan. Fikri berterima kasih kepada Dolores dari lubuk hati yang terdalam. Dolores sedang berdebat dengan Banse tentang Nighthound. Di akademi, semua siswa harus bangun jam 6 pagi. Para siswa akan dibangunkan oleh bunyi bel yang menyiksa telinga dan langsung bergegas menuju ke lapangan. Siswa yang telah berkumpul akan dipandu instruktur untuk melakukan olahraga. Setiap hari, para siswa akan memulai harinya dengan jogging. Setelah berolahraga, siswa akan kembali ke kamar untuk mandi dan lanjut ke ruang makan.
Piggy merasa lelah jika setiap hari harus berolahraga. Dia berharap mendapatkan tambahan jam tidur untuk membuat otaknya merasa lebih baik. Bagi Fikri, olahragalah yang membantu kinerja otak. Tudor bersama Sancho mendengar obrolan mereka. Tudor yakin dengan sikap Fikri seperti itu akan membuat wanita menjauhinya. Tudor mengajak mereka berdua untuk berjalan-jalan di kota pada akhir pekan. Piggy setuju karena dia ingin mencari buku. Sementara Fikri tak tertarik. Fikri juga tak bisa ikut karena harus menjalankan kegiatan sosial. Fikri mendapatkan banyak pengurangan poin karena terus membuat masalah dengan Profesor Banse. Fikri meminta mereka bertiga pergi jalan-jalan tanpa dirinya. Tudor merasa kegiatan sosial cukup seru. Piggy juga tak bisa membiarkan Fikri menjalankan tugasnya sendirian. Sancho akan ikut suara terbanyak. Tudor merasa ada yang aneh. Tanpa disadarinya, saat berada di dekat Fikri, mirip saat bersama dengan seorang kakak laki-laki. Meski Fikri pendiam, tapi sangat karismatik, Sancho pernah bertemu sosok seperti Fikri saat masih menjadi seorang tentara bayaran. Orang seperti Fikri akan menarik sekeliling untuk mengikutinya. Piggy juga sangat mengagumi Fikri sejak awal berkenalan dan sejak pesta penyambutan. Tak pernah menyangka jika Fikri mau membantu siswa culun seperti Piggy. Fikri juga sangat bisa diandalkan dalam berbagai hal. Entah kenapa, saat bersama Fikri, Piggy bisa melakukan segalanya. Tiba-tiba saja, Fikri menatap Piggy dengan aura membunuh yang kuat. Piggy pun pucat ketakutan karena baru pertama kali melihat Fikri seperti ini. Sebenarnya, Fikri mencium bau dari Demon. Bau itulah yang membuat Fikri menjadi sangat waspada. Dan Fikri merasakannya dari seorang siswa yang berjalan bersama dua siswa wanita. Fikri bertanya kepada Piggy apakah mengenali pria yang barusan lewat. Tentu saja Piggy tahu, pria itu terkenal karena ketampanannya, bernama Fine Kujak, siswa tahun kedua. Fikri tak pernah menyangka akan bertemu secepat ini. Salah satu dari 10 demon peringkat atas ada di akademi. Fikri ingin langsung bertindak, tapi menyadari jika hal itu akan menimbulkan banyak korban jiwa. Di samping itu, Fikri juga tak ingin membuat pahlawan masa depan yang ada di belakangnya ikut terlibat. Fikri meminta maaf pada ketiga temannya. Fikri ingin kembali ke kamar duluan. Fikri langsung mengaktifkan skill Silent Hill yang menghilangkan hawa keberadaannya. Fikri akan mengumpulkan informasi di sini. Tapi karena terlalu fokus pada tujuannya, Fikri tak menyadari kedatangan Dolores dari arah samping. Dolores terjatuh karena menabrak Fikri. Tudor bersama Piggy dan Sancho segera datang mendekat untuk membantu. Tudor menyuruh Fikri meminta maaf atas kelalaiannya. Dolores tak masalah, justru dirinya yang tidak hati-hati dalam melangkah. Dolores tak menduga jika tubuh Fikri sangatlah keras. Dolores juga tidak merasakan kehadiran Fikri hingga mereka bertabrakan. Dolores jadi penasaran siapa Fikri sebenarnya. Fikri tak bisa mengikuti Kujak yang telah menjauh. Ada banyak mata yang melihatnya. Tapi selanjutnya, Fikri tak akan membiarkan Fine Kujak bertindak sesuka hatinya. Di sisi lain, Kujak mengajak kedua teman wanitanya ke tempat yang gelap. Kujak curhat jika belakangan ada seseorang yang terus mengganggunya hingga membuat Kujak tak bisa makan teratur. Saat Kujak mencoba menyelidiki, Kujak tak sadar masih menggunakan seragam akademi. Pelakunya adalah pria bertopeng. Kemampuannya setara graduator tingkat tinggi. Kujak yakin jika si pelaku ini tak akan mati akibat ledakan semalam. Kujak menyerap kedua siswa wanita. Kujak yakin si pelaku ini bisa mendeteksi keberadaan Demon dan mengincar sumber makanannya. Kujak jadi curiga mungkin pria inilah yang telah mengalahkan Demon ke-10, Andromalius. Kujak adalah Demon ke-9, bernama Dantalion. Kembali ke klub koran, Dolores dan Anna telah merangkum banyak kasus yang terjadi. Saat ini tak banyak anggota yang tersisa di klub koran, jadi anggota baru harus mengambil inisiatif. Anna meminta anggota baru untuk mengumpulkan informasi, buat sebuah artikel dan tujukan kepada Anna dan Dolores. Piggy jadi bersemangat, ini akan menjadi artikel pertamanya. Bianca tak menyangka ada begitu banyak kasus, apa yang sebenarnya terjadi di ibu kota. Serangan teror,
seorang teroris telah memperingatkan jika akan meracuni sungai di ibu kota. Lalu ada aktor ternama yang menghilang. Seorang aktor teater diketahui menghilang dalam perjalanan pulang setelah pementasan. Kemungkinan besar pelakunya adalah salah satu penggemar. Tingginya tingkat pembunuhan misterius dan juga meningkatnya kasus orang hilang di ibu kota. Fikri tertarik pada kasus orang hilang. Ada 3 siswa akademi yang menghilang. Ketiganya terlihat selalu bersama-sama. Saksi mengatakan jika mereka melarikan diri karena cinta. Salah satu dari 3 orang yang menghilang adalah Fain Kujak. Berpindah ke sebuah rumah, seorang pria telah mengumpulkan pasukannya. Si pria bertanya, apakah anak buahnya telah menemukan pria bertopeng yang mengganggu rencana mereka? Tak ada satupun yang menjawab. Ada Epebo di sini yang merupakan bawahan dari Dantalion. Lalu demon berambut merah bernama Geronto. Lalu ada Heve dan juga Pedo. Sementara si pria ini adalah Dantalion yang telah berganti penyamaran. Dantalion tak bisa menemukan jejak dari si pria bertopeng. Karena itu Dantalion memerintahkan anak buahnya untuk memperluas wilayah pencarian. Dantalion menembakkan sesuatu ke wajah bawahannya. Dantalion memberikan wajah kepada Epebo dan lainnya. Berbaurlah di masyarakat, lalu cari informasi sebanyak-banyaknya tentang si pria bertopeng. Rencana untuk membuka gerbang telah tertunda setelah kematian Andromalius. Dantalion harus bersabar lebih lama lagi. Dantalion mengajak Epebo untuk ikut pergi bersamanya. Dantalion telah mengganti wajahnya. Dia ingin menemui seseorang yang bisa meredakan stresnya. Keesokan harinya, Dantalion tersenyum lebar karena bertemu dengan Dolores. Dantalion beralasan dirinya hanya terlalu senang karena bertemu dengan Dolores yang belakangan sudah jarang datang ke tempatnya. Dolores mengaku belakangan ini sangat sibuk karena banyaknya kasus pembunuhan dan juga orang hilang. Dantalion menyamar sebagai Quilty Lun Indulgentia, kepala keluarga Indulgentia, keluarga turunan dari klan Quo Vadis, keluarga yang mengurusi panti asuhan dan rumah sakit. Dantalion bertanya kenapa Dolores datang mencarinya. Dolores datang untuk meminta penghapusan sistem pembebasan, sebuah sistem yang bisa membebaskan orang kaya dari semua kesalahannya dengan membayar sejumlah uang. Dantalion bertanya alasannya. Sistem pembebasan telah lama dijalankan gereja dan juga uang yang didapatkan akan didonasikan kepada yang membutuhkan. Dolores merasa jika dosa adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, pengampunan juga akan diberikan setelah menerima hukuman yang setimpal. Dantalion tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menjalankan aturan yang berlaku. Dolores bisa berbicara kepada ayahnya untuk membatalkan sistem pembebasan ini. Dantalion meminta Dolores untuk pergi. Sebentar lagi siswa akademi akan datang untuk kerja sosial. Tak elok rasanya menunjukkan perselisihan keluarga di hadapan orang luar. Dolores mengerti. Dolores akan kembali lagi nanti untuk melanjutkan pembicaraan. Dantalion tersenyum puas karena bisa mempermainkan Dolores. Dantalion hampir tak kuat untuk menahan dorongan melahap Dolores. Saintes adalah produk terbaik yang ditemukan Dantalion di dunia ini. Dantalion akan melahapnya saat Saintes telah jatuh ke dalam keputusasaan. Dantalion sudah tak sabar untuk membuka gerbang dan menyebabkan kekacauan yang besar. Di luar, Fikri telah tiba di panti asuhan. Fikri datang untuk kegiatan sosial. Tapi sebenarnya, Fikri telah mendapatkan informasi dari Cindy Wendy jika panti asuhan ini berhubungan dengan Demon. Tak aneh rasanya melihat ada Demon yang bersembunyi di klan Quo Vadis, karena klan Baskerville juga mengalami hal serupa. Besar kemungkinan keluarga besar lainnya juga telah disusupi Demon. Setelah ledakan di malam itu, Nighthawk mendapatkan banyak perhatian, membuat Fikri tak bisa bergerak bebas. Fikri menjadikan kegiatan sosial ini sebagai alasan untuk penyelidikan. Tudor, Piggy, dan Sancho juga ikut menemani. Tudor meminta Fikri berterima kasih kepada mereka karena mereka bersedia menemani. Fikri tampak terganggu. Jika begini, maka penyelidikannya akan jadi merepotkan.